Oke, selamat datang di Kupas Tuntas buku fenomenal dari Elizabeth Kolbert, Kepunahan ke-6. Yuk, kita langsung selami penemuan-penemuan utamanya yang jujur aja cukup mengejutkan. Nah, kutipan ini bikin merinding ya. Ini langsung bikin kita mikir, makhluk apa sih yang sebegitu kuatnya, sebegitu berpengaruhnya, sampai bisa mengubah seluruh planet ini secara fundamental? Untuk mulai memecahkan misteri ini, kita akan lihat dulu satu kasus spesifik yang, wah, sedih banget sih dari Panama. Coba deh bayangin pemandangan ini. Katak emas yang jumlahnya luar biasa banyak. Warnanya kuning cerah, penuh di pinggir sungai. Saking banyaknya, satu aliran sungai sampai dijuluki Sungai Seribu Katak. Benar-benar surga amfibi yang hidup dan penuh warna. Terus, dalam sekejap mata, semuanya berubah. Mulai akhir tahun 90-an, amfibi mulai lenyap begitu saja. Tahun 2002, gelombang kematian ini sampai ke Santa Fe. Tahun 2004, bangkai-bangkai katak muncul makin dekat, dan di akhir tahun itu, gelombang maut itu menghantam El Valle. Ini kayak wabah yang menyebar lebih cepat dari yang bisa diantisipasi para ahli biologi. Nah, kecepatan dan skala kepunahan yang mengerikan ini, kayak wabah yang nggak bisa dihentikan, akhirnya bikin para ilmuwan sadar. Ini bukan lagi soal katak di Panama. Mereka mulai bertanya sesuatu yang jauh lebih besar, pertanyaan skala planet. Mereka sadar kalau krisis katak ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Ini tuh gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar, potensi bencana global. Hal ini bahkan jadi judul dari sebuah makalah ilmiah yang sangat penting ini. Jadi, apa sih sebenarnya kepunahan massal itu? Intinya, ini adalah sebuah peristiwa yang memusnahkan sebagian besar kehidupan di dunia dalam sekejap mata. Kalau dilihat dari skala waktu geologis. Ada seorang paleontolog yang menggambarkannya dengan metafora yang kuat banget. Bayangkan pohon kehidupan yang begitu rimbun, ditebang habis oleh orang gila yang ngamuk bawa kapak. Nah, itulah skala kehancurannya. Biar kita dapat gambaran skalanya, yuk kita lihat 5 besar kepunahan massal di masa lalu. Mulai dari zaman es yang melenyapkan 85% spesies laut, sampai kematian besar yang menghapus hampir semua kehidupan, dan tentunya hantaman asteroid terkenal yang memusnahkan dinosaurus. Jadi, planet kita ini emang udah pernah mengalami perubahan yang super drastis sebelumnya. Sekarang, yuk kita coba sambungin titik-titiknya. Kita akan lihat berbagai kisah kepunahan yang kelihatannya nggak berhubungan untuk menemukan siapa sih satu pelaku di zaman modern ini. Bukti pertama, kisah tragis auk besar. Burung yang nggak bisa terbang ini diburu habis-habisan demi daging, bulu, dan telurnya. Pasangan terakhirnya bahkan dibunuh di tahun 1844 oleh kolektor yang serakah. Penyebabnya? Jelas banget perburuan berlebihan oleh manusia. Oke, kita balik lagi ke misteri katak. Ternyata pembunuhnya itu jamur mikroskopis. Tapi pertanyaannya, kok bisa jamur dari satu benua menyebar ke seluruh dunia secepat itu? Jawabannya ada di perdagangan global. Jamur ini numpang di pengiriman amfibi. Artinya, sekali lagi, penyebab utamanya adalah manusia yang menyebarkan patogen invasif. Kasus ketiga, hilangnya para raksasa prasejarah kayak mastodon dan slug raksasa. Pola hilangnya mereka itu selalu sama. Kepunahan mereka selalu pas banget waktunya dengan kedatangan manusia pertama di Australia, Amerika, dan pulau-pulau lainnya. Pola ini terlalu jelas untuk jadi sebuah kebetulan. Oke, mari kita simpulkan. Auk besar, katak emas, megafauna. Pelakunya kok selalu sama ya? Satu spesies gulma yang jadi penyebab semua ini, seperti yang diungkapkan di kutipan ini adalah, ya kita, manusia. Dampak kita tuh udah begitu masif, begitu dalam, sampai-sampai para ilmuwan mengusulkan nama baru untuk zaman geologis kita sekarang. Namanya Anthropocene, sebuah zaman yang definisinya adalah dampak luar biasa dari aktivitas manusia. Peraih Nobel Paul Crutzen bahkan sampai bilang, kita tidak lagi berada di Holocene. Jejak kita, entah itu plastik, polusi, atau kepunahan, bakal membatu dan bisa dibaca jutaan tahun dari sekarang. Salah satu jejak terbesar kita di atmosfer bisa kita lihat dari satu angka ini, plus 40%. Itulah peningkatan konsentrasi karbon dioksida sejak revolusi industri. Sebuah angka yang secara fundamental mengubah iklim dan kimia planet kita. Dan CO2 ini ternyata ancamannya double. Di atmosfer ia memerangkap panas, menyebabkan pemanasan global. Di lautan ia larut dan menciptakan asam, sebuah proses yang disebut pengesaman laut. Makanya Kolbert menyebutnya sebagai kembaran jahat pemanasan global, karena secara diam-diam ia melarutkan cangkang makhluk-makhluk laut. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir dari pembahasan kita yang fokusnya adalah konsekuensi permanen dari semua tindakan kita ini.
Biar topik kepunahan ini jadi lebih kena gitu ya, kita coba bahas kerabat terdekat kita. Neanderthal. Mereka sudah hidup di Eropa selama ratusan ribu tahun. Lalu manusia modern datang, dan nggak lama setelah itu Neanderthal lenyap. Bukti genomik menunjukkan bahwa kita nggak cuma hidup berdampingan, kita bahkan kawin-mawin dengan mereka sebelum mereka punah. Hubungan kita yang rumit ini pada akhirnya berakibat fatal bagi mereka. Jadi intinya begini, saat kita terus-menerus mengubah planet ini, kita tuh memegang kekuatan yang luar biasa besar dan nggak bisa diulang kembali atas masa depan kehidupan itu sendiri. Pertanyaan terakhir ini bukan cuma untuk para ilmuwan, tapi untuk kita semua. Dengan setiap pilihan yang kita ambil, jalur evolusi mana sih yang sedang kita tutup untuk selamanya?